Kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia dan hari ini nih pemirsa adalah diperingati sebagai Hari Museum Indonesia setiap tanggal 12 Oktober nih. Betul. Nah, kali ini juga ada perayaan ataupun juga peringatan yang puncaknya dirayakan di Kota Tua. Nah, kali ini temanya adalah menyatukan keberagaman yang diusung sebagai tema besar perayaan Hari Museum Indonesia di Kota Tua, dan kita sudah kehadiran ya dengan dua narasumber di sini, yaitu Pak Fitra Arda, Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permusioman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat pagi Pak Fitra. Selamat pagi Mas. Terima kasih telah hadir bersama dengan kami. Dan juga Ibu Esti Utami, Kepala UP Museum Seni DKI Jakarta. Selamat pagi Bu Esti. Terima kasih telah hadir bersama dengan kami. Iya, sebelum nanti kita berdialog bersama mereka berdua ini, kita akan simak terlebih dahulu ada informasi mengenai peringatan Hari Museum Indonesia setiap tanggal 12 Oktober. Ini peringatan Hari Museum Indonesia diselenggarakan di Plaza Kota Tua yang ada di depan Museum Fathahillah. Kali ini tema yang diangkat ialah Museum Menyatukan Keberagaman. Seperti temanya, di sini Anda bisa melihat banyak sekali stand yang terdiri dari stand berbagai museum, seperti Museum Bahari, Museum Bank Indonesia, dan juga museum lainnya. Tidak hanya jalan-jalan melihat stand yang ada, di sini Anda juga bisa belajar mengenai sejarah dan kebudayaan Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar perayaan Hari Museum Indonesia di Kota Tua, Jakarta. Dengan tema Museum Menyatukan Keberagaman, peringatan ini diselenggarakan dari tanggal 7 hingga 13 Oktober 2019. Sederet hiburan, diskusi, hingga perlombaan diselenggarakan untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap museum. Jadi pada tahu museum tuh nggak cuma di kota doang, tapi di mana di kayak Taman Mini juga ada. Terus jadi tahu semua nama-nama museum di sini. Sebenarnya sih yang di tengah ini ya, yang di tengah-tengah ini juga keren sih. Cuman tadi pas waktu jalan-jalan lewat sini ini ada stand yang kereta api. Dia sih ngeliat kayak kereta api Bondowoso gitu sih. Jadi ya sebenarnya semuanya pada menarik semua gitu. Berbagai museum menunjukkan kebolehan koleksinya. Namun, di tengah-tengah Plaza Kota Tua berdiri sebuah instalasi yang memamerkan berbagai koleksi dari beberapa museum yang berbeda. Selain koleksi rempah-rempah, di sini Anda juga bisa melihat ada patung yang menggambarkan bagaimana kondisi belajar mengajar di sekolah Stovia zaman dahulu. Di sini terdapat 2 patung siswa dan juga 1 patung guru yang menggambarkan bagaimana keadaan sekolah Stovia pada zaman penjajahan Belanda. Dengan diselenggarakannya peringatan Hari Museum Indonesia ini, diharapkan kesadaran kultural bangsa Indonesia akan semakin meningkat, khususnya bagi generasi muda. Museum adalah rumah peradaban, tempat di mana semua kreativitas menjadi warisan budaya bangsa. Makanya, yuk kita ke museum! Dari Jakarta, Puja Lestari, Maulana Ridwan, Metro TV. Nah, baru tahu kan kalau 12 Oktober diperingati sebagai Hari Museum Indonesia. Kita juga baru tahu ya, Maria. Banyak acara loh, menarik di sana. Acara. Nah, menariknya temanya adalah menjaga keberagaman. Oke, saya ke Pak Fitra dulu ya. Pak Fitra, ini kenapa tema ini dipilih untuk tahun ini? Ya, ini sangat menarik sebetulnya karena biasanya museum masih dianggap kekunoan gitu ya. Kekunoan ya, bukan kekinian ya, Pak? Kekinian, bahwa museum itu cuma barang-barang lama gitu ya. Sebetulnya yaitu banyak artefak yang menggambarkan keberagaman. Bangsa kita tidak bisa dihindari bahwa kita beragam. Itu yang mau kita rawat melalui berbagai artefak kita di museum gitu ya. Nah, peringatan museum kali ini setelah udah keempat ya, kita cetuskan tahun 2015. Titik tolaknya 62 sebetulnya. Ada seminar yang dilakukan oleh para pendiri museum itu, para penggiat museum. Mereka mulai memperhatikan bagaimana museum itu memberi peran pada pembangunan bangsa gitu ya. Sehingga kita buatlah titik baliknya jadi Hari Museum, kita peringati. Jadi peringatan kali ini barangkali tidak hanya sekadar seremonial, tapi bagaimana kita membangkitkan itu, bahwa bangsa kita ini dibangun dengan susah payah gitu ya. Nah, itulah yang akan kita gambarkan di museum-museum kita ke depan. Tentu generasi-generasi muda kita harapkan menjadi generasi emas kita, dan museum memberi peran dalam membangun mencerdaskan bangsa itu. Demografi loh Pak sekarang, sampai tahun 2030 kan. Bonus demografi ini lagi kita rasakan. Mereka perlu dekat dengan seni. Mereka inilah yang akan kita garap, yang jadi bahan perpanjangan tangan kita ke depan untuk bagaimana museum itu menjadi tidak hanya untuk pendidikan ya, juga bisa untuk rekreasi dan lain-lain. Nah, kalau di Jakarta sendiri sudah diterapkan ya Bu Esti ya. Apa saja inovasi yang memang sudah dilakukan kalau di museum-museum ada di DKI Jakarta ini? Nah, bentar Bu Esti, bisa dijelaskan dulu nggak sebenarnya ini memang benar ya Bu ya, ada museum yang dalam naungan pemerintah daerah, dalam hal ini Jakarta, ada juga dalam pemerintah pusat ya. Kalau di yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah itu mana saja? Jadi kalau di museum
di bawah pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu ada 10 museum yang dikelola oleh di bawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Jadi ada unit pengelola museum seni mengelola 3 museum, ada museum seni rupa dan keramik, museum wayang dan museum tekstil. Kemudian ada unit pengelola museum kesejarahan Jakarta yang mengelola Museum Sejarah Jakarta, itu biasa kita kenal dengan Museum Fathahillah yang di Kota Tua juga. Kemudian ada Museum Juang, Museum Husni Tamrin, dan Museum Prasasti. Kemudian ada lagi unit pengelola Museum Kesejarahan Jakarta yang mengelola Museum Sejarah Jakarta dan Museum Onrus. Kemudian satu lagi ada museum yang di bawah pengelolaan Monumen Nasional. Ada museum sejarah nasional di dalam Monumen Nasional. Sisanya milik pemerintah pusat. Iya. Gitu. Tapi emang programnya berbeda antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pengelolaan saja sebetulnya itu ya. Ada kan pembagian kewenangan sekarang ini, ada daerah otonomi itu. Ada yang diserahkan ke daerah, kabupaten kota, ada yang nasional. Tapi satu tema kan? Iya, sama. Museum intinya juga sama, bahwa dia mencerdaskan kedua bangsa gitunya. Begini, sebetulnya museum itu sudah keluar undang-undang kita ya. Ada peraturannya, pemajuan kebudayaan, lalu kemudian ada Undang Nomor 11 tentang cagar budaya, ada PP pemerintahnya. Di situ disebutkan bahwa museum itu berfungsi melindungi, dia melindungi artefak-artefak kita, lalu kemudian dikembangkan itu dikaji, ceritanya ada gitu ya. Lalu kemudian dimanfaatkan, bisa untuk pendidikan, rekreasi, bahkan untuk identitas bangsa. Lalu yang keempat tuh dikomunikasikan ke masyarakat. Nah di sini titik lemah saya pikir yang ya. mana? Mengkomunikasikannya itu sehingga orang nggak banyak tahu ada apa di museum situ. Nah, komunikasi dan pengembangan itu yang sulit, yang masih agak lemah. Kenapa? Ceritanya tidak dibangun. Misalnya begini, di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu kan museum nanti setiap orang tuh berhak mendapatkan informasi tentang kebudayaan. Tentu museum harus menjelaskan itu. Bisa bercerita tentang rendang. Rendang adalah dari Minang ya, ketika pesta adat dipakai. Kan kita tidak hanya bercerita rendangnya, tapi bagaimana mendapatkan daging bagusnya dari mana, di mana lengkuasnya, cabenya, bumbunya didapatkan, itu ceritakan. Jadi harus ekosistem itu dirawat, diceritakan ya. Itu tugasnya Kementerian Pertanian, bahwa kalau humus tanahnya bagus akan menghasilkan rendang yang bagus gitu ya. Jadi cerita kita komprehensif. Nah itu bisa dibungkus melalui teknologi gitu ya. Mungkin anak-anak muda akan senang. Lalu siapa yang harus membuat ceritanya? Kementerian tentu mestinya pengelola museum. Pengelola museum. Ya. Oke, nah ini pengelola museum kan membutuhkan ada dana begitu ya Pak ya. Nah bagaimana kalau memang undang-undangnya sudah diakomodir, apakah memang dananya sudah cukup untuk pengembangan inovasinya? Nanti kita bahas ya Pak. Dan apakah generasi muda lebih banyak yang datang ke museum dengan adanya undang-undang ini dan juga dari peringatan museum ini? Kami akan segera kembali untuk Anda. Oke, kembali dalam Sapa Indonesia tadi menyambung dari pertanyaan kamu ya Mbak ya. Kamu kan bertanya mengenai anggaran nih. Sekarang kan apapun tuh butuh duit ya Bu ya di Jakarta, tapi harus peruntukan yang tepat gitu ya. Kalau di Jakarta sendiri yang merupakan salah satu kota metropolitan gitu ya. Kan ini kan sulit sekali bersaing dengan museum swasta misalnya dan juga rekreasi lainnya. Bagaimana cara DKI Jakarta deh untuk kemudian menarik anak-anak muda dengan anggaran yang ada? Ya. Jadi karena kita di bawah pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pasti kita ada anggaran tetap yang digelontorkan dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Dari anggaran yang diberikan kepada museum itu memang ada beberapa kegiatan yang kita buat berdasarkan anggaran itu, selain untuk pemeliharaan, untuk maintenance gedungnya. Kita harus membuat event yang tadi itu. Jadi untuk menarik pengunjung, untuk menarik generasi muda, kita harus membuat program-program, membuat apa Bu misalnya program-program yang sekarang lagi menyentuh banget nih generasi muda dengan ciri khas perilaku anak-anak muda. Jadi kalau di museum itu memang ada pameran temporer ya, pameran temporer di luar pameran tetap museum. Itu bilangnya pop up gitu ya Bu ya, pop up ya kan sekarang lagi pop up nih di museum mana gitu. Jadi pameran temporer ini kita selalu adakan di tiga museum, tiga museum yang tadi itu kita kelola. Di dalam pamerannya itu sendiri kita selalu ada lagi berbagai program. Jadi ada bincang-bincang mengupas salah satu koleksi tuntas seperti yang tadi Pak Fitra sebutkan. Jadi kita membicarakan kain Cirebon, tapi tuntas ada ceritanya tuntas kain Cirebon gitu. Kemudian membicarakan keramik
Singkawang, apa keramik Cina, masa Ming, apa masa apa, tuntas dibicarakan Dan itu memang lebih menarik minat ya, Bu? Iya, Oke. Nah, kalau di Jakarta memang sudah mulai melakukan inovasi kayak gitu, sudah lebih berkembang. Tapi kalau di daerah mungkin kendalanya berbeda ya, Pak ya. Tidak bisa seperti kota-kota besar yang ada di Jakarta, Surabaya atau dan lain sebagainya. Mungkin apa yang masih harus dikembangkan kalau di daerah-daerah lain? Ya, memang kita lihat sudah mulai meningkat, tapi tidak merata museum-museum daerah. Kebijakan pemerintah pusat sekarang memberikan dana alokasi khusus untuk penyelenggaraan museumnya. Kita Berapa bantu banyak, mereka. Pak, dananya? Sekarang sekitar 129 M ya. Lalu masing-masing museum itu sesuai standarisasinya, ada yang dapat 450 juta, ada yang 1,2 M, ada yang 2,5 M. Tergantung standar besar kecilnya museum. Nah, itu lebih kita arahkan kepada program publiknya. Jadi mereka harus membuat program publik yang memang dirasakan oleh masyarakat dan masyarakat ikut bersama-sama. Selama ini program dibuat bukan maunya masyarakat atau pasar, tapi dibuat maunya kepala museumnya misalnya gitu. Nah, sekarang kita ajak mereka maunya apa ini? Kita akan buat program ya. Misalnya tahun ini tentang bencana misalnya, kita buat program tentang itu. Kan lebih menarik. Itu dikemas tematik. Kita menggunakan teknologi gitu ya. Lalu yang kedua, ada rencana kita ke depan itu museum akan dikelola dengan BLU, Badan Layanan Umum. Dia dibolehkan, jadi dia pelayanan tapi tidak mengambil keuntungan. Keuntungannya untuk kemajuan museumnya. Dan memang itu selama ini tidak seperti itu, Pak? Selama ini belum. Masih dikelola menggunakan APBN atau PBD sesuai dengan standar keuangan negara. Nah, kalau melalui BLU itu dia akan lebih mudah merekrut teman-teman muda dari ISI, dari ITB, dari anak teknologi, anak marketing, untuk anak kurator gitu ya, untuk bisa mengangkat museumnya, membuat program-program publiknya. Dan mereka lah yang kita harapkan untuk bagaimana museum itu menjadi menarik ya, rekreasi, ya pendidikan, banyak hal bisa didapatkan. Dan bahkan melalui BLU itu kita bisa membayar sebetulnya teman-teman itu sesuai dengan profesinya. Berarti gini, benarkah Bu yang ditemukan di lapangan adalah susah untuk menarik generasi muda karena tidak hanya milenial, sebenarnya kan generasi Z juga sudah pada besar sekarang ya kan. Nah, benarkah memang masalahnya adalah orang-orang yang kerja di museum, terutama museum pemerintah daerah tidak begitu mengerti mengenai bagaimana mengembangkan museum, makanya dibuat badan seperti ini? Ya, mungkin beberapa tahun kebelakangan, beberapa tahun kemarin kurang mengerti seperti itu ya. Tapi seiring perkembangan waktu, seiring tadi itu tuntutan zaman, kita mulai berbenah. Jadi mulai berbenah. Museum juga mulai ramah dengan teknologi. Jadi tidak hanya dengan tata pamer yang konvensional, tapi juga sudah mulai memakai barcoding, sudah mulai memakai augmented reality gitu kan, yang bisa ini ranahnya anak muda gitu loh, bisa anak muda bisa mencap seperti itu. Museum-museum di DKI sudah seperti itu. Jadi seperti itu, berarti benar itu menjadi masalah ya Bu ya? Berarti kan ada revolusi mental sebenarnya, pola pikirnya diubah. Iya, dirubah pola pikirnya. Lalu kemudian sebetulnya kerja bersama itu jadi penting. Kerja bersama antara misalnya pemerintah daerah, lalu dengan komunitas. Komunitas akan menjembatani museum dengan masyarakatnya. Dengan swasta ya. Banyak para filantropi itu punya uang tapi nggak tahu uangnya kemana. Tapi kita dekati, itu mereka bisa ya. Kemarin dengan Sampurna misalnya, mereka mengadakan pameran dengan teman-teman museum di daerah dalam rangka peringatan, kan seperti itu semestinya gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa museum itu kan tidak hanya tanggung jawab pengelola museumnya, artinya mengkomunikasikan itu jadi penting sehingga pendanaan itu menurut saya bisa dilakukan bersama-sama. Tapi ini benar banget loh Pak, missing link antara kemudian sebenarnya geliat ya. Saya kan juga bantu fundraising dari pelestarian museum-museum di Jakarta. Tapi juga kayaknya pemerintah bergerak sendiri, masyarakat bergerak sendiri, museum swasta juga bergerak sendiri. Iya betul ya. Oke, jadi nggak ada sinkronisasi. Nah ini bagaimana nih miskom ini? Iya. Ada. Iya, sekarang kan kemarin kita dalam rangka Hari Museum kita mengadakan rapat lah gitu ya, pertemuan bagaimana membuat strategi itu. Jadi kita harus bergerak bersama-sama gitu ya. Bahkan di resolusi di strategi kebudayaan disusun di kemarin di dalam strategi Kongres Kebudayaan itu disebutkan museum itu kan jadi ruang publik dalam rangka pemajuan kebudayaan. Dia harus merubah program-programnya gitu ya. Nah, kebetulan sekarang kan ada PKN nih, Pekan Kebudayaan Nasional tuh. Itu ruang bersama untuk Indonesia bahagia. Mestinya museum memberi peran besar di situ gitu tuh. Nah, itu yang kita harapkan. Kalau di Jakarta sendiri tahu nggak sih, bed museum itu kalau nggak termasuk Taman Mini itu ada 63.
Totalnya? Totalnya 63, Iya. bayangkan. Kalau termasuk Taman Mini itu ada 80-an ya Bu. Ya. Betul ya. Nah ini mesti disambut nih Bu, ya kan? Nah, itu dia. Kalau saya sih Sama. ngerasa sebagai generasi milenial ya kita sekarang itu masih ngerasa museum itu adanya baca-baca cerita, Benar, museum itu sejarah-sejarah aja. Jadi stigmanya adalah tempat penyimpanan. Iya, ada, iya. Betul ya? mohon Bukan maaf, tempat belajar ya. membosankan. Nah, Betul. mungkin di akhir ini bisa dikatakan Pak Fitra dan Bu Esti bisa mengatakan apa sih sebenarnya yang ada di museum gitu. Ayo anak-anak muda datang ke museum Coba karena bisa mendapatkan kita mulai dari apa Bu Esti. gitu. Jadi kalau museum memang backbone-nya ya, istilahnya intinya adalah koleksi. Jadi itu tugasnya adalah mengkomunikasikan koleksi kepada masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan edukasi, mendapatkan informasi terkait dengan koleksi itu, gitu kan, mendapatkan informasi tentang masa lalu, tentang budaya masa lalu, gitu kan. Tapi memang museum bukan hanya tempat koleksi, bukan hanya tempat menyimpan koleksi, tapi memang harus berorientasi ke publik tadi itu ya. Berarti Ibu jamin sekarang makin seru ya Bu ya, Ya, acara-acara jadi di kita museum. memang, Pak Fitra juga kita memang membuka diri, Inovasinya sudah lebih berwarna diri ya. untuk komunitas, untuk mitra-mitra kita untuk berkegiatan dan melakukan kerjasama dengan kita Sana, di oke. museum. Oke, berarti itu kita tunggu sebenarnya nih masyarakat tuh perlu diajak dan dirangkul, dipromosikan sesuatu yang kekinian, Relate gitu relate, ya, benar. sama Kemarin Mas, masyarakat. kita melakukan KBKM. Singkat saja, Pak, ya. Ya, KBKM itu Kemah Budaya Kemuda tuh. Iya. Maka kita ajak bicara. Iya. Wah, hasilnya minta ampun. Nah, itu yang mau kita Benar. praktekkan ke depan gitu Benar. ya. Jadi sekali lagi harapan kita memang bagaimana museum itu mencerdaskan bangsa dan merawat kebinekaan. Betul. Intinya itu yang Setuju. kita harapkan. Dan Tentu sebenarnya kita harus banyak rubah masyarakat tata lupa kelola kita gitu ya yang ke dalam. peduli. Ya, betul. Betul, Ya, banyak yang sekarang peduli sudah sebenarnya. Cuma kita mulai butuh sering ketemu aja. Betul, iya. Sering ngobrol-ngobrol. Oke. Itu disebarluaskan ya Pak ya. betul, iya. Terima kasih, Terima kasih. Ibu Esti, terima Ya, ya. kasih Pak Fitra. Terima kasih, Nanti Mas, moga-moga 12 Oktober tahun depan lebih keren lagi. Siap, ya, ya. Mudah-mudahan insya Allah ya. Terima kasih Pak, terima kasih Ibu. Oke.